Kadang dan para sedulur kinasihku sekalian, ketahuilah dengan kesadaranmu yang sadar. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang lebih lugas disebut hidup dan lebih dikenal dengan sebutan guru sejati atau Satria Paningit atau Imam Mahdi bersabda. Sabda dawuh yang merupakan inti saripatinya segala ilmu ketuhanan ini memiliki 7 tingkatan yang masing-masing saling terkait bak mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing sabdanya sebagai berikut. Sabda pertama atau sabda ke-1 yaitu ananing dat urip atau adanya dat hidup. Sabda kedua adalah wahananing dat urip atau tempatnya dat hidup. Sabda yang ketiga kahananing dat urip atau keadaannya dat hidup. Sabda yang keempat pambukaning tata malige ing dalem betal makmur atau pembukaan tahta dalam Baitul Makmur. Sabda yang kelima pambukaning tata malige ing dalem betal mukaram atau pembukaan tahta dalam Baitul Mukaram. Sabda yang keenam yaitu pambukaning tata malige ing dalem betal mukadas atau pembukaan tahta dalam Baitul Mukadas. Sedangkan sabda yang ketujuh yaitu sabda yang penutup adalah panetep santosaning iman atau penetapan kekuatannya iman. Sabda yang pertama atau sabda ke-1 ananing dat urip atau adanya dat hidup. Sejatine ora ana apa-apa awit duk masih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin ingsun sejatine Kang Maha Suci anglimputi ing sifat ingsun. Anartani ing asmaningsun. Amratandani ing apngal ingsun. Artinya sesungguhnya tidak ada apa-apa. Ketika masih sunyi, hampa, belum ada suatu apapun. Yang paling awal ada adalah aku, hidup, atau urip. Sesungguhnya yang maha suci meliputi sifatku, menyertai namaku, menandakan perbuatanku. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa pada mulanya alam semesta ini tidak ada. Semuanya masih sunyi, hampa, tidak ada apa-apapun. Yang paling dahulu ada adalah aku, hidup atau urip. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mendahului adanya aku, hidup atau urip. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, hal ini dibahasakan sebagai bahwa Allah itu bersifat qidam, dahulu, tidak ada yang mendahului. Dan aku, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Sabda kedua, wahananing dat urip atau tempatnya dat hidup. Sejatine ingsun dat kang amurba amisesa.
kang kuasa anitahake sawiji-wiji. Dadi sanalika sampurna saka kodrat ingsun. Ing kana wus kanyatan pratandaning afngal ingsun kang minangka bebukaning irodat ingsun, kang dingin ingsun anitahaken kayu aran sajaratul yakin tumuwuh ing sajroning alam ngadam makdum ajali abadi. Nuli cahya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran Mirhatul Kayai, nuli nyawa aran roh ilapi, nuli damar aran kandil, nuli sesoca aran darah, nuli dinding jalal aran kijab, iku kang minangka warnaning kalarat ingsun. Artinya, sesungguhnya aku hidup atau urip adalah Dat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu. Jadi seketika sempurna berasal dari kuasaku. Di situ telah nyata tanda perbuatanku, yang sebagai pembuka kehendakku yang pertama. Aku hidup atau urip menciptakan kayu bernama Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam yang sejak zaman azali, zaman dahulu maksudnya, dan kekal adanya. Kemudian cahya bernama Nur Muhammad. Berikutnya kaca bernama Mir'atul Hayai. Selanjutnya nyawa bernama Roh Idofi. Lalu lentera bernama Kandil. Lalu permata bernama Darah. Lalu dinding pembatas bernama Hijab. Itu sebagai tempat kekuasaanku. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa aku hidup atau urip merupakan Dat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu hanya dengan satu sabda saja, yaitu kun, maka seketika jadi fayakun. Semua ciptaannya sempurna sebagai pertanda perbuatan af'alku. Pertama diciptakan adalah pohon bernama Sajaratul Yakin atau Sajaratul Kaun. Maksudnya pohon kejadian yang merupakan awal dan asal mula penciptaan. Kedua diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini merupakan bibit alam semesta. Nur Muhammad yang dimaksud di sini adalah bukan sebagai cahaya dari Muhammad, nabinya orang Islam, bukan. Melainkan secara bahasa berarti cahaya yang terpuji. Sehingga dapat dikatakan semua ciptaan pasti berasal dari Nur Muhammad ini. Maksudnya mengandung Nur Muhammad. Hal itu pula yang mengisyaratkan adanya pemahaman bahwa dalam tingkatan tertentu kebenaran hanyalah satu. Adanya ajaran-ajaran yang berbeda setelah mencapai tahap tertentu ternyata itu sama belaka. Karena bersumber dari cahaya yang terpuji, cahaya kebenaran, yaitu Nur Muhammad. Ketiga, aku hidup atau urip menciptakan kaca bernama Miratul Hayai atau cermin kehidupan atau cermin malu. Setelah diciptakannya cermin ini, Nur Muhammad akhirnya dapat melihat wujudnya yang mengakibatkan dirinya bergetar hebat dan berkeringat. Dan dari tetesan keringat inilah makhluk hidup berasal.
Keempat, diciptakan nyawa yang diberi nama roh idofi. Kelima, diciptakan lentera yang diberi nama kandil. Keenam, diciptakan permata yang diberi nama darah. Dan ketujuh, diciptakan dinding pembatas antara kehidupan fisik dan non-fisik, antara yang kasar dan yang halus, yang disebut hijab. Sesungguhnya manusia itu rasaku, dan aku hidup atau urip itu rasanya manusia. Karena aku hidup atau urip menciptakan Adam berasal dari 4 perkara, yaitu angin, yaitu air, angin, api, dan bumi. Itu sebagai perwujudan sifatku. Di sana aku hidup atau urip tempatkan 5 perkara, yaitu nur, rasa, roh, nafsu, dan budi. Itulah sebagai perwujudan wajahku yang maha suci. Sabda yang ketiga, kahananing dat urip atau keadaannya dat hidup. Sejatine manungsa iku rasaning sun lan ingsun iku rasaning manungsa. Kerana ingsun anitahake Adam asal saka anasir 4 perkara, yaiku banyu, angin, geni, lan bumi. Iku kang dadi kawujudaning sifat ingsun. Ing kana ingsun panjingi pudah 5 perkara, yaiku nur, rasa, roh, nafsu, lan budi. Ia iku minangka warnaning rupaningsun kang maha suci. Maksud dari sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang ketiga ini menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa manusia diciptakan sebagai rasa, bukan rasa. Sebab antara rasa dan rasa dalam keilmuan itu berbeda. Dari urip atau hidup dan hidup atau urip itu sebagai rasa dari manusia, bukan rasa. Sebab rasa itu masih termasuk anasir. Yang dimaksud rasa adalah bahwa hidup atau urip menciptakan manusia menurut gambarannya atau menurut citranya. Dan manusia diciptakan dari 4 unsur yang merupakan gambaran sifatnya, yaitu air, angin, api, dan bumi. Air dalam tubuh kita menjadikan 4 elemen roh, yaitu roh hewani, roh nabati, roh robani, dan roh nurani. Roh hewani menumbuhkan kekuatan badan. Roh nabati menumbuhkan rambut, kuku, dan menghidupkan budi. Roh robani menumbuhkan rasa. Roh nurani menumbuhkan cahaya. Angin dalam tubuh kita terwujud dalam 4 hal, yaitu napas, tanapas, anapas, dan nupus. Napas merupakan ikatan badan fisik bertempat di hati, suweti, yaitu jembatan hati, berpintu di lisan. Tan napas merupakan ikatan hati bertempat di pusar, berpintu di hidung. An napas merupakan ikatan ruh, berpintu di telinga. Nupus merupakan ikatan rasa, bertempat di hati puat yang putih, yaitu jembatan jantung, berpintu di mata. Api dalam tubuh kita menjadikan 4 nafsu, yaitu mutmainah,
aluamah, amarah, dan supiah. Mutmainah dari air berwatak kesucian dan ketenangan, bersifat membangkitkan kekuatan untuk berpantang, seperti tirakat atau tapa brata misalnya. Aluamah dari angin berwatak suka terhadap makanan, sifatnya membangkitkan kekuatan badan. Amarah dari api berwatak suka marah, emosi, sifatnya membangkitkan kekuatan, kehendak atau karep. Supiah dari bumi berwatak keinginan, keterpesonaan, keinginan memiliki, bersifat membangkitkan kekuatan pikir berupa akal. Bumi dalam tubuh kita berwujud pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Dan kedagingan ini dibagi menjadi dua hal, yaitu yang merupakan unsur dari Bapa berupa tulang, otot, kulit, dan otak, dan unsur dari Ibu berupa daging, darah, sungsum, dan jeroan. Setelah 4 unsur alam terbentuk dalam tubuh manusia, kemudian aku, hidup atau urip, menempatkan pula 5 hal dat hamba sebagai gambaran wajahnya, yaitu nur, rahsa, roh, nafsu, dan budi. Nur merupakan terangnya cahaya. Jika mewakili dat maha suci dapat menerangi lahir batin. Rahsa jika mewakili dat yang maha suci dapat menumbuhkan daya ketentraman lahir dan batin. Roh, penglihatan roh jika mewakili dat yang maha suci menjadikan penguasaan yang sempurna. Nafsu, kekuatan nafsu jika mewakili dat yang maha suci menumbuhkan kekuatan kehendak yang sentosa. Sedangkan budi, penciptaan budi jika mewakili dat yang maha suci dapat menumbuhkan daya cipta yang sentosa. Oleh karena itulah dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat-sifat Tuhan dan juga mempunyai kesucian wajah Tuhan. Jadi, mustahil jikalau sampai tidak menyukai kebaikan dan keindahan serta kebenaran. Hanya saja mungkin karena sifat-sifat itu masih terselimuti ego, pamrih, arogan, dan noda-noda hati yang lainnya, sehingga belum bisa menyukai kebaikan dan keindahan serta kebenaran, apalagi melakukannya. Sabda keempat, pambukaning tata malige ing dalem betal makmur, atau pembukaan tahta dalam Baitul Makmur. Sejatine ingsun anata malige ana sajroning betal makmur, iku omah anggoning para meyan ingsun, jumeneng ana sirahe Adam. Kang ana sajroning sirah iku dimak, yaiku utek. Kang ana antaraning utek iku manik. Sajroning manik iku budi. Sajroning budi iku nafsu. Sajroning nafsu iku sukma. Sajroning sukma iku rahsa. Sajroning rahsa iku ingsun. Ora ana pangeran anging ingsun dat kang anglimputi ing kahanan jati.
Artinya, sesungguhnya aku hidup atau urip bertahta dalam Baitul Makmur. Itu rumah tempat pestaku, berdiri di dalam kepala Adam. Yang pertama, dalam kepala itu dima atau otak. Yang ada di antara otak itu manik. Di dalam manik itu budi. Di dalam budi itu nafsu. Di dalam nafsu itu sukma. Di dalam sukma itu rasa. Dan di dalam rasa itu aku, yaitu hidup atau urip. Tidak ada Tuhan selain hanya aku, hidup atau urip, dat yang meliputi keberadaan yang sesungguhnya. Sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang keempat ini menyatakan bahwa hidup atau urip bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala manusia. Yang dimaksud dengan Baitul Makmur adalah cakra mahkota yang ada di puncak kepala atau ubun-ubun. Di dalam kepala manusia terdapat otak. Di antara otak itu sendiri terdapat lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama, manik. Di dalam manik terdapat budi. Di dalam budi terdapat nafsu. Di dalam nafsu terdapat sukma. Di dalam sukma terdapat rasa. Dan di dalam rasa terdapat aku, yaitu hidup atau urip. Dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain hanya aku, hidup atau urip, dat yang meliputi segalanya. Sabda yang kelima yaitu pambukaning tahta malige ing dalem betal mukaram, atau pembukaan tahta dalam Baitul Mukaram. Sejatine ingsun anata malige sajroning betal mukaram iku omah enggoning larangan ningsun jumeneng ana ing dadane Adam. Kang ana sajroning dada iku ati. Kang ana antaraning ati iku jantung. Sajroning jantung iku budi. Sajroning budi iku jinem utawa angen-angen. Sajroning angen-angen iku sukma. Sajroning sukma iku rasa. Sajroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun dat kang anglimputi ing kahanan jati. Artinya, aku, hidup atau urip, bertahta dalam Baitul Mukaram. Itu rumah tempat laranganku, berdiri di dalam dada Adam. Yang ada di dalam dada itu hati. Yang ada di antara hati itu jantung. Di dalam jantung itu budi. Di dalam budi itu jinem atau angan-angan.
Di dalam angan-angan itu sukma. Di dalam sukma itu rasa. Dan di dalam rasa itu aku, hidup atau urip. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, hidup atau urip, dat yang meliputi keberadaan yang sesungguhnya. Sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang ini menyatakan, bahkan menegaskan kepada kita bahwa dirinya bertahta di Baitul Muharram yang menjadi tempat larangan berada di dalam dada manusia. Maksudnya adalah cakra jantung. Disebutkan bahwa di dalam dada manusia itu terdapat susunan sebagai berikut. Pertama, hati atau kalbu. Di antara hati terdapat jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku, hidup atau urip. Jantung yang terdapat di antara hati yang dimaksud di sini adalah bukanlah liver atau hati secara fisik, melainkan hati secara maknawi. Karena pada diri manusia ada terdapat lebih dari satu hati. Yang menurut keilmuan spiritual ada yang namanya hati puat, hati suwedi, dan lain-lain. Berulang kali ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain aku, hidup atau urip, dat yang meliputi keberadaan sesungguhnya atau kahanan jati. Mengapa hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono perlu menegaskan kalimat tersebut hingga berulang-ulang kali? Karena untuk menghindari salah pengertian bagi mereka yang telah mencapai pencerahan tingkat tinggi, agar supaya tidak sampai karena merasa bahwa aku, Allah, hidup atau urip, bertahta di kepala dan di dalam diri manusia, lalu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, maka sungguh manusia tersebut telah tersesat jauh. Sabda yang keenam adalah pambukaning tahta malige ing dalem betal mukadas atau pembukaan tahta dalam Baitul Muqaddas. Dan mohon dimaafkan, berhubung wejangan yang keenam ini merupakan wejangan intisari penentu wejangan saripatinya yang harus disampaikan secara langsung, tidak bisa melalui media perantara apapun, maka di bagian ini saya blokir. Sabda yang ketujuh yaitu panetep santosaning iman atau penetapan kekuatannya iman. Ingsun anekseni satuhune ora ana pangeran angin ingsun. Lan anekseni ingsun satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Artinya aku, hidup atau urip, menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, hidup atau urip. Dan aku, hidup atau urip, menyaksikan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Di sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang ketujuh ini, yang merupakan sabda terakhir ini, benar-benar ditegaskan senyata-nyatanya dan setegas-tegasnya bahwa aku, hidup atau urip,
menyatakan kesaksiannya yang ditujukan kepada makhluk ciptaannya, bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Dia semata, dan Muhammad adalah rasul atau utusannya. Ingsun anek seni ing dat ingsun dhewe, satuhune ora ana pangeran anging ingsun, lan anek seni ingsun satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ia sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, rasul iku rahsan ingsun, Muhammad iku cahyan ingsun. Ia ingsun kang urip tan kena ing pati, ia ingsun kang eling tan kena ing lali, ia ingsun kang langgeng ora kenang wah gingsir ing kahanan jati, ia ingsun kang waskita ora kesamaran ing sawiji-wiji. Ia ingsun kang amurba amisesa, kang kuasa wicaksana ora kekurangan ing pakerti, biar sempurna padang terawangan, ora karasa apa-apa, ora ana katon apa-apa, amung ingsun kang anglimputi ing alam kabeh kelawan kodrat ingsun. Artinya, aku menyaksikan pada datku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan menyaksikan aku sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu badanku, Rasul itu rahsaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup, tidak bisa mati. Akulah yang ingat, tidak bisa lupa. Akulah yang kekal, tidak bisa berubah dalam keberadaan yang sesungguhnya. Akulah waskita, tidak tersamar pada sesuatu apapun. Akulah yang berkuasa, berkehendak, yang kuasa bijaksana, tidak kurang dalam tindakan, terang sempurna, jelas terlihat, tidak terasa apapun, tidak kelihatan apapun, kecuali hanya aku yang meliputi alam semua dengan kuasa kodratku. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, wejangan 1 hingga wejangan ke-7 merupakan satu rangkaian yang tidak boleh putus, apalagi diputus, sebagaimana bacaan kunci yang harus dibaca hingga 7 kali berturut-turut. Sebab karena jikalau sampai terputus, maka pemahamannya pun akan terputus pula. Bacalah artikel ini atau simaklah video ini hingga berulang-ulang kali sampai benar-benar meresap masuk ke dalam kalbu, relung hati yang paling dalam. Setelah benar-benar meresap, lalu berjuanglah sekuat upayamu untuk bisa menemui saya secara langsung, guna untuk mendapatkan wejangan ke-6-nya yang merupakan babak penentunya, yaitu pambukaning tahta malige ing dalem Betal Muqaddas, atau pembukaan tahta dalam Baitul Muqaddas, agar supaya bisa menempati sabda hidup yang ke-7-nya, yaitu panetep santosaning iman atau penetapan kekuatannya iman. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, raga itu abdinya sang hidup atau urip, dan itu bersifat baru, dilengkapi panca indera sebagai barang pinjaman. Yang namanya barang pinjaman, bila diminta pemiliknya kembali, menjadi tanah dan membusuk, hancur, dan bersifat najis. Karena sifatnya itu, panca indera tak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Budi, pikiran, angan-angan, satu wujud dengan akal bisa menjadi gila. Budi, pikiran, angan-angan, kesadaran, satu wujud dengan akal bisa menjadi gila, sedih, bingung, lupa,
tidur, tidak jujur, dendam, iri hati, fitnah, dengki, syirik terhadap sesama untuk kebahagiaan diri sendiri, menimbulkan kejahatan dan kesombongan, kelembah nista, noda, dan menodai nama baik dan citra. Manusia hidup yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian, dan kodrat berdiri dengan sendirinya. Sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma sebagai sukma. Napas sirna menuju ketiadaan, badan kembali sebagai tanah. Adanya kehidupan itu karena pribadi ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata. Hidup tanpa sukma tiada merasakan sakit atau lelah. Suka duka pun musnah, berdiri sendiri menurut karsanya, hidup atau urip sesuai kehendaknya. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, yang harus diikuti oleh tiap seorang manusia adalah petunjuk yang paling baik dari hidupnya sendiri. Hiduplah yang bisa memberikan petunjuk yang paling baik, becik king becik, dan paling benar, benering benar, bagi tiap seorang manusia secara individu atau pribadi. Karena hidup itu yang berasal dari Maha Hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hidup yang meliputi, menggerakkan, dan menguasai alam semesta seisinya. Urip kang ngalimputi, ngobahake lan nguasani jagat raya seisine. Dan hanya hidup yang nantinya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan ke lain selainnya. Hidup yang tahu apa dan bagaimana raganya manusia setiap saat harus berbuat apa selama masih di dunia, agar senantiasa dalam keadaan bahagia sejati atau tentram. Bahagia sejati itu adalah dalam rasa yang kita alami secara sadar, bukan yang dalam hayalan atau bayangan yang berubah-ubah. Kalau kita menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia ini mengikuti jalannya hidup, maka kita akan menjalani kehidupan dan penghidupan kita dengan diliputi selalu rasa bahagia yang sejati atau tentram. Selain itu, perjalanan hidup kita tidak akan menyimpang dari lingkaran hidup itu sendiri. Artinya, kita tidak membawa sang hidup untuk menyimpang dari perjalanan yang seharusnya ditempuh, yaitu dari Tuhan. Milik Tuhan, lalu berada di dunia dengan raganya, kemudian lepas dari raganya dan langsung bisa kembali ke asalnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tanpa harus tersesat atau menunggu jutaan tahun. Tidak sedikit manusia yang hidup sekarang ini di zaman yang dikatakan maju, modern, canggih, cerdas, sekalipun terpenuhi segala kebutuhan materialnya, bahkan kebutuhan emosionalnya, tetapi kehilangan rasa bahagianya yang sejati. Paling-paling hanya akan merasakan senang sebentar, lalu hilang, dan berusaha mencari senang lagi, dan terusnya begitu, dan seterusnya begitu terus. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang sudah kehilangan keharmonisan, keserasian, kebahagiaan dalam keluarga. Sesuatu yang didambakan setiap orang saat ingin membangun suatu keluarga, semua itu karena manusia melupakan bahwa dalam dirinya ada hidup atau roh Shaulnya.
Tanpa hidup, segala yang ada tidak berarti dan tidak punya nilai lagi. Sekalipun manusia merasa masih ingin dan bahkan berusaha melakukan hubungan dengan Tuhannya, tetapi dalam segala tindakannya terlepas dari hubungan itu. Semua tindakannya didasarkan hanya atas dasar akal pikirannya sendiri, atas dasar apa yang dianggapnya baik dan benar. Tidak mau tahu apa yang sebenarnya baik dan benar bagi dirinya menurut Tuhannya. Dengan menjalani laku murni menuju suci, kinantenan sarwa mijil, semua akan selalu diberi petunjuk, diberitahu apa yang baik dan benar untuk dilakukan dirinya setiap saat. Yang memberitahu adalah hidupnya sendiri, karena hiduplah yang bisa menangkap kehendak Tuhan setiap saatnya. Bagi yang merasa tidak cocok dengan tulisan dan video saya ini, janganlah diingat lagi dan anggap saja tidak pernah membaca tulisan saya atau melihat video saya ini. Bagi yang merasa cocok, silahkan. Kalau mau digunakan, carilah artikel saya di Google yang berjudul Petunjuk dan Bimbingan Spiritual Hakikat Hidup dalam Laku Murni Menuju Suci, Kunci The Power. Level 1 untuk menjaga hati, dan level 2 untuk membersihkan hati, serta level 3 untuk membuka hati. Lalu copy paste ketiga level bimbingan itu dan di print. Kemudian dijilid seperti halnya buku, agar supaya lebih mudah membacanya. Kemudian pelajarilah dengan seksama. Kalau sudah mengerti dan memahami, segera praktekkan selagi masih ada kesempatan waktu untuk bertobat dan beriman. Sebab karena hanya laku murni menuju suci saja, yaitu mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan wahyu pancalaku yang bisa lakukan kesempurnaan sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilahi rojiun ini. Dan laku murni menuju suci memiliki 3 tahap atau level yang masing-masing. Level 1 untuk menjaga hati, level 2 untuk membersihkan hati, dan level 3 untuk membuka hati. Dan ketiganya harus dilalui terlebih dahulu sebelum masuk ke 7 wejangan ini. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana Teguh Rahayu. Selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui, yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan I love you full dari saya untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali.